figur penting yang memiliki popularitas yang cukup luar biasa. Dalam simulasi 15 nama Prabowo, kemudian disusul Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ya, tetap menjadi 3 besar. Di posisi keempat itu ada AHY, kemudian Ridwan Kamil, Risma, dan Sandiaga Uno, dan disusul oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada Yusuf Kalla, ada Khofifah, ada nama Ahok gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Mengejutkan, kalau bicara prestasi, Anies Capres yang diunggulkan. Dilansir dari One Health News 6 Desember 2021, pemilih mesti didorong untuk memilih caleg, calon kepala daerah, terutama capres yang jujur dan punya prestasi. Dan ini bagian dari tanggung jawab lembaga survei. Bisnis yo bisnis, tapi tetap harus mendorong para pemilih menemukan calon pemimpin bangsa ini yang punya integritas dan kemampuan, bukan calon pemimpin yang hanya mengandalkan aspek pencitraan belaka. Survei capres yang dilakukan IPO, Indonesia Political Opinion, akhir-akhir ini bagus untuk menjadi tren baru dalam setiap survei. Pertanyaan ke publik, siapa sih tokoh yang Anda anggap jujur, benar, lurus, enggak neko-neko, tegas, religius, dan punya kemampuan untuk urus negara ini ke depan? Siapa sih tokoh yang Anda lihat punya prestasi bagus sehingga layak untuk diamanahi jadi presiden? Kira-kira bobot pertanyaannya seperti itu. Kejujuran, ketegasan, dan prestasi sangat dibutuhkan sebagai syarat untuk memimpin bangsa ke depan. Sekali lagi, yang dibutuhkan bangsa ini bukan pencitraan. Kalau mau pencitraan, mesti melalui program, kebijakan kerja, dan prestasi. Ini pencitraan yang efeknya langsung dirasakan oleh rakyat, bukan pencitraan yang abal-abal, hanya mengandalkan teatrikal belaka. Kuno, ini nyata sebagai sebuah pencitraan. Tapi ini pencitraan yang bagus, perlu diapresiasi. Para tokoh tidak boleh berhenti di uang recehan saja, mesti lebih inovatif lagi untuk membuat pencitraan yang besar, efeknya dan langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Menyoal survei, kita menyayangkan adanya lembaga yang seringkali mengarahkan responden ke tokoh tertentu. Ini survei apa kerja tim ses? Okelah kalau tokohnya punya prestasi, ini langkah yang berpahala. Tapi kalau semata-mata demi cuan, ini bisa jadi pelacuran intelektual. Bila berbasis pada prestasi, di antara tokoh yang muncul ke publik sebagai kandidat capres 2024, Anies memang waiting diunggulkan. Berita ada di mana-mana tentang hasil kerja dan prestasi Anies. Penghargaan sebrek, baik provinsial, nasional maupun internasional. Siapapun yang berupaya menolak penghargaan itu percuma saja, sebab ada faktanya yang mudah ditelusuri. Lembaga dan institusi yang memberi penghargaan tidak abal-abal, jauh dari kesan pesanan dan rekayasa. Kalau mudah direkayasa, kepala-kepala daerah yang lain pasti mudah mengaksesnya dong. Nyatanya enggak kan?
Capres 2024 yang waiting berprestasi adalah Anies. Angkanya 21,3%. Baru disusul Sandiaga Uno di angka 13,8%. Ganjar Pranowo dan yang lainnya masih jauh di bawah. Hasil survei ini sama sekali tidak mengejutkan. Kalau Anda rajin dengerin berita televisi dan baca koran, Anda enggak akan kaget dengan hasil survei ini. Anies memang banyak penghargaan, disusul Sandi yang memang kerja keras dan hasilnya tampak wajar kalau kemudian keduanya mendapat apresiasi publik. Siapapun Anda, kalau ingin nyapres di 2024, tunjukkan prestasi Anda sehingga rakyat melihat dan merasakan, lalu memilih Anda. Jangan hanya modular pencitraan yang justru akan membodohi pikiran rakyat dan membuat bangsa ini jauh mundur ke belakang. Jangan rusak dan kotori demokrasi dengan aksi teatrikal yang enggak mutu. Bangsa ini butuh pemimpin yang bermutu. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Kami hanya memberitakan, Andalah yang memutuskan narasi politik.